Memutar waktu 11 tahun lalu di hari ini, 9 Mei 2012 tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak Gunung Salak di Jawa Barat terjadi. Kronologi kecelakaan berawal dari pesawat Sukhoi Superjet, SSJ, 100 yang menghilang dalam perjalanan uji coba dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Hasil investigasi yang dirilis Kementerian Perhubungan menyatakan pesawat Sukhoi Superjet 100 mengalami kecelakaan saat melakukan joy flight. Pesawat tersebut sempat hilang dari pantauan di titik koordinat pukul 6.43 menit 8 detik Lintang Selatan dan 1.06.43 menit 15 detik Bujur Timur. Pesawat hilang kontak sekitar pukul 14.33 setelah mengudara selama 30 menit. Akibat kecelakaan tersebut 45 orang yang berada di pesawat, terdiri dari 37 penumpang dan 8 kru tewas secara mengenaskan. Awalnya penerbangan Sukhoi Superjet 100 ini merupakan rangkaian perjalanan uji coba Welcome Asia yang diadakan di seluruh wilayah Asia Tengah dan Asia Tenggara. Sebelum menyambangi Indonesia, pesawat yang sama melakukan uji coba di Kazakhstan, Pakistan, dan Myanmar. Demo penerbangan ini menarik atensi masyarakat dengan disebarnya 100 undangan untuk mengikuti joy flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Pelabuhan Ratu dan sebaliknya. Kecelakaan nahas ini terjadi pada kloter kedua. Padahal, penerbangan pertama berjalan dengan lancar. Belakangan diketahui bahwa pilot Alexander Yablonstev yang memimpin penerbangan baru pertama kali menerbangkan pesawat di Indonesia. Yablonstev sempat meminta izin untuk menurunkan ketinggian dari 10.000 kaki, 3.000 m, ke 6.000 kaki, 1.800 m. Otoritas Pemandu Lalu Lintas Udara memberikan izin sekaligus menjadi komunikasi terakhir pesawat dengan menara pengawas penerbangan. Pukul 14.33 WIB, petugas bandara tidak bisa berkomunikasi dengan pesawat SSJ 100. Sehari setelah terbang, 10 Mei 2012 pukul 9 WIB, tim pencarian yang berasal dari sejumlah institusi menemukan reruntuhan Superjet Sukhoi ditemukan di Gunung Salak pada ketinggian 1.500 meter. Ya, masuk. Ya, dari sekumpulan jenazah itu, tolong, kan mereka masih pakai, ada beberapa yang masih pakaiannya masih lengkap. Nah, coba dicari yang ada tulisan Trans TV, nanti ditandain di kantongnya pada saat pengangkutan, ganti. Oke, siap. Saya ini juga lagi mencari. Satu cowok, satu cewek. Ada beberapa yang pakai jaket hitam, baru pakai jaket hitam. Terakhir pakai jaket hitam. Kondisi wajah masih utuh? Itu udah pada hancur, Mas. Wajah udah hancur, terus tangan juga udah pada pecah gitu. Oke, istighfar, jangan lupa istighfar, ya. Istighfar. Kalau dari Trans TV itu bajunya hitam juga, tapi ada tulisan, ada lambang logo Trans TV. Oke, iya, saya juga ini lagi mencari gitu, Mas. Oke, terima kasih. Hati-hati. Dalam kondisi yang berserakan di lereng Gunung Salak ini adalah bagian-bagian dari badan pesawat. Dan dari badan pesawat yang tercerai-berai ini, mengapa bisa diketahui bahwa ini adalah pesawat Sukhoi yang jatuh, karena ada juga bagian dari badan pesawat yang menampilkan logo Sukhoi tersebut. Dan tadi ada juga sudah dapat menyaksikan adanya KTP dari salah satu penumpang pesawat Sukhoi Superjet 100 yang sebenarnya dalam misi melakukan joy flight. Mas, tolong Mas. Kondisi gimana, Bang? Kondisi jenazah gimana, Mas? Berantakan itunya. Jauh gimana, Bang? Dagingnya pada nyangkut di atas pohon. Di atas pohon. Semua, Bang? Iya. Baru 5 mayat itu. Berantakan semua. Ditemukan berapa, Bang? Iya. Ditemukan berapa, Bang? Apa? Ditemukan jenazah berapa, Bang? 5, baru 5. 5. Ada yang kepala, terus yang tulang punggung, daging segini-segini. Bos, sorry bos, maaf. Saya di puncak 1 ya. Saya di puncak Salak 1. Proses evakuasi yang kami lakukan bersama tim dari TNI AU, TNI AD, dan Marinir TNI AL, serta para relawan, dilakukan di puncak Salak 1. Di puncak Salak 1. Kalau di situ berbahaya, ya sebaiknya dihindari. Begitu, Ganti.
laporan diterima. Terima kasih Komandan, kita balik ke arah. Oke. Foto-foto diambil para anggota Mapala UI dari ketinggian 2000 meter, mulai dari kepingan pesawat hingga kartu identitas. Dalam proses pencarian korban dan pengumpulan barang-barang penumpang, tim belum menemukan potongan pesawat yang utuh. Ada dugaan bagian pesawat yang cukup besar jatuh ke lembah yang lebih dalam. Mana ini, Pak? Sana. Di pojok. Kosongkan. Yang baju merah. Tempat, kosongkan tempat ini untuk ini evakuasi. Ya. Ya, kosongkan gitu. Ada. Saya butuh tali. Ya makanya kita jalannya kemana? Ini Pak. Pak, lokasi Pak. Gimana Bang kondisi di bawah Bang? Bisa ngomong. Mana Bang? Terjah. Udahnya terjah. Jenazahnya ini perempuan laki-laki. Bukan yang utuh. Lihat semua. Iya, bisa. Ini bisa semua. Perut tadi deh. Usus. Gabung itu. Kebanyakan usus. Ini laki-laki. Laki-laki ini. Bisa-bisanya. Pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Cijeruk Bogor dikemudikan pilot asal Rusia. Alexander Nikolaevich, pria berkebangsaan Rusia ini saat itu tengah membawa puluhan penumpang beserta awak kabin dalam demo terbang atau Joy Flight untuk mempromosikan pesawat Sukhoi Superjet 100. Mungkin untuk ukuran pesawat yang besar serpiannya memang relatif kecil ya, tapi itu ya kira-kira sebesar inilah, lumayan besar juga sebenarnya. Tapi badan pesawat yang besarnya itu memang belum kelihatan, jatuh di bawah jurang ya. Kita nggak bisa identifikasi itu ada berapa korban ya, karena memang kondisinya juga tidak utuh. Keberadaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di Indonesia awalnya adalah untuk melakukan tes terbang, karena banyak perusahaan penerbangan tanah air yang tertarik untuk membelinya. Demo flight hari itu dijadwalkan dalam beberapa kloter. Penerbangan kloter pertama berlangsung dengan lancar selama 30 menit. Pesawat buatan Rusia ini memang dianggap punya berbagai kelebihan. Memiliki kecepatan terbang maksimum 0,81 kecepatan suara atau Mach 0,81. Sanggup mengangkasa hingga 40.000 kaki dan diklaim bisa beroperasi di bandara dengan landas pacu yang pendek. Sangat ideal untuk penerbangan komersil di Indonesia. Pesawat Sukhoi Superjet 100 bernomor registrasi 97004 dengan nomor penerbangan RA 36801, kemudian take off kedua kalinya dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk melakukan demonstrasi terbang sekitar pukul 2 siang, membawa 45 orang penumpang. Penerbangan direncanakan menggunakan aturan terbang secara instrumen pada ketinggian 10.000 kaki selama 30 menit. Ketika mengudara, pilot Alexander Yablonsev sempat mengontak traffic control Bandara Soekarno-Hatta dan memberikan informasi bahwa pesawat sedang mengudara di ketinggian 10.000 kaki di atas wilayah Bogor. Beberapa saat kemudian, pilot kembali mengontak traffic control meminta izin untuk menurunkan pesawat di ketinggian 6.000 kaki. Sayangnya setelah itu, pesawat Sukhoi Superjet 100 hilang dari radar dan tak bisa dikontak lagi. Di co-pilot, si kapten ngomong, ngasih tahu si co-pilotnya, ayo minta turun ke ATC, minta 6.000 kita turun, gitu. Nah, mintalah ke 6.000 ke ATC-nya, dan ATC-nya sempat nanya, confirm apa itu 6.000 Anda minta? Ya, oke, saya turun, dikasihlah clearance untuk turun di 6.000 feet, gitu ya. Nah, saya tadi menyatakan bahwa sebenarnya area ini nggak boleh 6.000 ya, gitu.
Jadi ATC Cengkareng ini memberi clearance untuk turun di 6.000, sehingga pilot merasa juga safe melakukan putaran itu di 6.000 karena ada semacam sudah mendapat clearance itu ya. Pesawat ada sistem bernama EGPWS yang singkatannya Enhanced Ground Proximity Warning System, yang mana alat tersebut untuk memberikan warning kepada pilot bahwa ada sesuatu di depan pesawat. Dalam hal ini adalah terrain. Terrain itu maksudnya adalah gunung. Sebenarnya sudah didetek. Di depan ada gunung. Terrain, pull up. Whoop, 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 terrain, pull up. Terrain, pull up. Pada pesawat di EGPWS tersebut, itu bisa mendetek segala pergerakan dari pesawat. Pesawat terlalu tinggi climbingnya, akan ada warningnya. Terlalu curam menukik, ada juga. Pada saat mendekati gunung ataupun terrain, dalam kasus Sukhoi ini, itu juga sudah ada peringatannya. Ketika ada maintenance failure atau technical failure, harus diatasi. Karena itu akan membuat kesulitan pilot kalau itu terjadi, gitu loh. Nah, kalau saya cerita tentang failure di Sukhoi SJ-100, nggak ada. Pesawatnya baru, produksinya baru 2 tahun sebelum itu, dan itu terbangnya pun nggak baru berapa ratus jam ya gitu. Beliau itu adalah instruktur Alexander Yablonsev kalau nggak salah namanya. Menurut berita, almarhum mengatakan bahwa itu ada error. Jadi ada error di depan, ada terrain, suruh pull up, di-ignore atau diabaikan. Sebenarnya kita harus percaya pada instrumen pesawat. Apalagi Sukhoi itu adalah termasuk pesawat baru yang sangat mutakhir. Jadi kesalahan dari pihak pesawat menurut saya itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi pada hari Rabu 23 Mei 2012, ada upacara penyerahan korban dari Kementerian Penghubung kepada keluarga. Semoga semua penumpang yang meninggal dalam tragedi ini menemukan tempat yang layak dan diterima untuk ibadah mereka.